Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kepada yang hormati Khatibul JPW Kota Semarang, Ustaz Haji Yono Ngagiro Palurosi. Kepada yang hormati santriwati JPW Kota Semarang dimanapun Anda berada yang kami cintai. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah pada kita semua, sehingga pada malam hari ini masih diberi kesempatan menikmati tontonan live streaming ngaji Nang Omah Wae, program yang telah digagas oleh JPW Kota Semarang. Salam salawat tak lupa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Santriwati yang dimuliakan oleh Allah, live streaming program ngaji Nang Omah Wae pada malam hari ini akan membahas kitab fikih tentang iman. Semoga nanti yang diutarakan oleh Khatibul JPW Kota Semarang bermanfaat bagi kita semua. Dan perlu kami utarakan, program live streaming ngaji Nang Omah Wae ini terselenggara berkat kerjasama antara Khatibul JPW Kota Semarang, Ustadz Haji Yono Ngagiro Palurosi yang bekerjasama dengan Penggilingan Bakso Amanah, Atika Online Shop, dan bidang-bidang usaha di dalam JPW seperti rental, percetakan, produk-produk kesehatan seperti madu dan bawang hitam, dan catering JPW. Kami selaku penyelenggara mohon masukan, saran, dan kritik untuk penyempurnaan tayangan-tayangan berikutnya. Dan program ini otomatis untuk jamaah JPW dan juga untuk jamaah-jamaah sekitarnya. Untuk lebih singkatnya, kepada Ustadz Haji Yono Ngagiro, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan istiqomah untuk ngaji zaman now, yaitu ngaji Nang Omah Wae. Semoga kita semua diberikan kesehatan jasmani, kesehatan rohani, diberikan rezeki, kathah turah-turah barokah, dan diberikan apa yang dicita-citakan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada Amanah Penggilingan Bakso dan Atika Online Shop, Noval Online Shop,
dan semuanya yang telah membantu terlaksananya pengajian zaman now ini. Neng omah wae. Mari kita lanjutkan kitab Safinatul Najah. Pasal ini menerangkan tentang faslun arkanul iman sittatun antuk mina billahi wa malaikatahu wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Pada malam hari ini menerangkan rukun iman. Apa itu iman? Bagaimana caranya kita iman? Rukun-rukun iman itu apa saja? Faslun arkanul imani utawi piro-piro rukune iman iku sittatun 6. Anduk minabillah, anduk minayento iman billahi kelawan Gusti Allah wa malaikat lan malaikati Allah wa kutubihi lan piro-piro kitabe Allah wa rusulihi lan piro-piro utusane Allah wa bil yaumil akhiri dan ing dalem dina akhir wa bil qadari lan pasti nyatane khairihi bagus-bagus pasti wasyarihi lan ala-alane pasti minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Pada malam hari ini kita membahas tentang rukun-rukun iman. Apa itu iman? Bagaimana kita itu iman kepada Allah? Iman itu pembenaran, pembuktian yang kita yakini bahwasanya Allah itu sang pencipta. Bahwasanya kita ini makhluk ada sang pencipta, yaitu rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini sebagai orang Islam harus yakin, percaya, membenarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu Tuhan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan alam semesta ini. Bahwasanya kita harus percaya. Siapa semua yang menciptakan pohon-pohonan, binatang, kita harus membenarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu sang pencipta. Kita yakini dalam hati. Karena apa? Kita harus meyakini, melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah agar kita nanti menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana kita menjalankan semua perintah Allah? Bagaimana kita nanti meninggalkan perintah Allah? Kita harus selalu belajar agar kita nanti mengetahui untuk bekal di akhirat bahwasanya kita hidup ada yang menghidupkan, mati ada yang mematikan. Siapakah yang menghidupkan kita? Siapakah yang mematikan kita? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Islam tugasnya masing-masing. Malaikat yang jumlahnya banyak itu kita ketahui rata-rata ada 10 malaikat. Malaikat tidak
mempunyai salah. Setan tidak benar. Manusia punya benar, punya salah. Nek malaikat niku wis pokoke isine perintah manut, diperintah manut bagiane dhewe-dhewe. Sing jaga swarga nggih dhewe, sing jaga neraka nggih piyambak, sing bagian catet-catet nggih piyambak. Dan malaikat boten nate nolak perintah, malaikat boten pernah salah, mergone malaikat tugasé piyambak-piyambak. Malaikat sangat banyak sekali. Jadi nek malaikat nyatet, nek awake dhewe mbayangke, lah malaikat itu nyatet rokib atik salah apa bener. Ya ora mungkin salah, wong malaikat ora tahu salah. Jadi kita harus percaya, yakin. Kenapa kita yakin? Kenapa kita percaya? Bahwasanya kita itu mempunyai iman. Malaikat terlalu banyak. Nek ngawasi mesti ora pernah meleset. Oleh sebab itu kita harus percaya, kita harus yakin. Malaikat yaitu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yaitu wa kutubihi, kitab-kitab Allah. Kita percaya bahwasanya kitab-kitab Allah itu kita harus yakini. Kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Para nabi-nabi tidak mewarisi dirham, tidak mewarisi dinar, tapi mewarisi buat umatnya yaitu ilmu. Maka oleh sebab itu kita belajar selalu agar kita tahu. Bagaimanapun kita tetap selalu belajar. Belajar adalah hukumnya wajib. Wajib mengetahui bagaimana kita pelan-pelan istiqomah untuk selalu ngaji, selalu menambah ilmu, menambah faedah di dalam kehidupan kita. Agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang tenang, kehidupan yang bahagia. Apabila orang itu bahagia dan tenang, maka akan berpikiran selalu positif. Apa yang telah terjadi bahwasanya Allah yang menciptakan, adanya kita dan semuanya yang ada hanya Allah. Kita mempunyai Al-Quran. Al-Quran adalah obat. Maka jangan bosan-bosan belajar Al-Quran. Al-Quran adalah mujizat untuk kita semua yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi akhir zaman, pemimpin umat manusia, satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat besok di yaumul kiamah. Semoga kita bisa ziarah Rasul di Madinah Al-Munawwarah. Semuanya dipermudah. Maka oleh sebab itu kita jangan bosan-bosan. Setiap hari kita baca sholawat semampunya, sebanyak-banyaknya lebih baik, tidak banyak, sedikit, semampunya kita. Karena apa? Kita setiap hari sudah baca sholawat. Membaca sholawat menjadikan nikmat
menjadikan hidup kita bahagia, menjadikan ketenangan rohani kita. Karena apabila kita tidak membaca sholawat, maka sholat kita tidak sah. Karena di dalam sholat yaitu ada membaca sholawat kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh sebab itu kita harus yakin rukun-rukunnya iman, percaya awake dhewe niku. Jadi kudu percaya. Padahal kita tidak pernah tahu malaikat. Tapi kita yakin bahwasanya kita itu percaya. Ngeten-ngeten iki enten malaikat. Dicatat malaikat. Sesuatu yang baik itu disenangi malaikat. Malaikat mencatat tidak pernah salah. Wonten. Dan paling sakit di kompromi ya nak malaikat. Sampai nenek kuburan tidak kompromi. Dan ikut sampean tidak kompromi sakit. Wonten. Jadi malaikat menurut tugas-tugasnya di dalam Al-Quran kita pelajari sampai membaca satu huruf angsal 10 kebaikan. Wis diwaca dipelajari per huruf. Apa meneh suratul Fatihah, suratul Waqiah, suratul Yasin, bahwasanya di Al-Quran banyak surat. Kita itu setiap hari jangan sampai meninggalkan membaca Al-Quran walau ayat. Awak niku gawe ngaji yo mati, ora yo mati. Nek gawe Mbah Munda awak iku berjuang ya rusak, ora ya rusak. Maka oleh sebab itu hidup kita di dunia yang tidak lama lagi, muga-muga sakit 100 tahun, sehat walafiat, diparingi rezeki turah-turah, dunia sementara dan bakal awake dhewe akan menuju akhirat yang selamanya. Awake dhewe kudu percaya, muga-muga njaluk mbek Gusti Allah diparingi kesehatan. Sehat mahal harganya. Awake dhewe makane dikon syukur. Wong iku nek syukur bakal ditambah nikmati. Alhamdulillah. Mari kita selalu bibir kita dibuat mengucapkan alhamdulillah, bahwasanya semua nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tidak bisa dihitung dengan uang. Berapa harga mata kita, berapa harga telinga kita tidak bisa dihitung. Maka oleh sebab itu kita mempunyai nikmat yang tak terhingga. Oleh sebab itu perbanyaklah syukur dengan beribadah, melakukan perbuatan yang baik-baik. Sampeyan menglakoni apik, menglakoni elek, terserah sampeyan. Sampeyan hak-hake sampeyan. Nek dilokke nggih boten turun, terserah. Tapi suatu saat perbuatan baik dan perbuatan jelek akan dihisab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tempatnya lupa dan dosa. Nek menungso niku mesti enteng nglakoni dosa. Dosa ya ora apa-apa, tapi kita tebus minta kepada Allah bahwasanya dosa kita banyak, minta pengampunan Allah. Semua orang Islam mesti masuk surga. Walaupun kita nanti melewati, ya mesti sinten semuanya aku tak mlebu neraka. Kita tetap mlebu neraka, kita sedelo.
Mergone napa manungsa niku nglakoni dosa. Jasmani kita tetap diisi tiap hari dengan makan, minum, tapi jangan lupa rohani kita. Rohani yang tidak pernah kita lihat. Maka oleh sebab itu kita percaya bahwasanya kita punya hati. Hati itu bagaimana menjadikan bahagia. Nek hati ini ku apik, metune nggih apik. Kuwi pun carane awake dhewe latihan sing apik-apik. Cek apa? Cek urip niku apik, nek urip apik manfaati. Hiduplah berbahagia. Nek bahagia, hati akan bahagia. Nek hati bahagia, badan akan bahagia. Penyakit sirna, semoga ibadah kita menjadi sempurna. Semoga Gusti Allah. Nek ngerti mati penak, siap juga. Maka namanya rahasia ilahi ya tidak ada yang tahu kapan kita mati, di mana kita mati tidak tahu. Tapi bahwasanya mati itu pasti, kapan dan di mana. Semoga kita semua dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan. Yang nomor 6 yaitu percaya kepada hukum dari Gusti Allah. Sedaya niku menungso awake dhewe isone mung rencana. Kita hanya bisa berencana. Rencana kepengin ini. Tapi Allah lah yang menentukan. Semua manusia hanya bisa berencana. Tapi ada Allah yang menentukan. Jadi awake dhewe niku aja lali-lali urusan berdoa. Dongo kepengin nopo mawon. Makanya kita itu hidup harus imbang. Hidup itu nek sregep nyambut gawe ini sregep ibadah. Ngoten. Pripun carane? Aja nek pas sregep, pas keset. Jadi menungso niku memang sedaya abot. Jadi enten musibah ngeten nggih sabar. Nggih doa, nggih waspada. Pripun carane muga-muga virus ndang lunga. Memang isane donga. Kapan nggih dereng ngerti. Anjuran pemerintah nggih diikuti. Ngaji zaman now ning omah wae nggih diikuti. Jadi pripun carane awake dhewe aja lali-lali donga, yakin semua yang ada di dunia ini ada yang menciptakan. Keyakinan awake dhewe kudu percaya. Ngoten. Sedaya niku nek pun percaya dadekke tenang nggih penak. Nggih memang tingkatan menungso niku nggih beda-beda. Pikirane nggih macam-macam. Enten sing pun rezeki niku dijamin Gusti Allah. Boten bakal menungso niku boten saged mangan. Syaratnya ubah dan yakin. Ngoten. Ya mugi-mugi bangsa Indonesia diberikan ketenangan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga virus-virus yang ada segera dihilangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Arkanul iman tentang membahas iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kita kepada malaikat Allah. Iman kita kepada kitab-kitab Allah. Iman kita kepada utusan-utusan Allah. Kita yakini, kita percaya, dan kita lakukan dengan perbuatan kita. Dan
inilah solusi ngaji kita lewat live streaming. Kami selaku penyelenggara mohon masukan, saran dan kritik untuk kemajuan dan perkembangan penayangan berikutnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.